bagaimana caranya supaya ayam kita bertelur banyak. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai hal tersebut. Jadi kita akan mengulik lebih jauh mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan masalah banyak atau tidaknya produksi telur yang bisa dimiliki oleh seekor indukan, khususnya untuk ayam kampung. Nah, untuk latar belakang saja perlu diketahui bahwa saya sudah memelihara ayam kampung ini sebagai usaha sampingan ini sudah cukup lama, bahkan mungkin sudah, kalau 5 tahun sepertinya sudah lebih. Dan dari pengalaman-pengalaman tersebut, dari waktu yang telah saya lalui tersebut, banyak pengalaman yang bisa saya bagikan berkaitan dengan pemeliharaan ayam kampung, khususnya skala kecil atau skala rumahan. Nah, untuk kali ini saya akan mengajak Anda semua untuk membahas bagaimana sih tipsnya supaya indukan kita memiliki telur yang banyak. Nah, kita perjelas dulu mengenai judulnya. Jadi banyak di sini bukan melulu atau bukan hanya dikaitkan dengan jumlah telur, tetapi lebih kepada kapasitas atau lebih kepada memaksimalkan telur yang bisa dihasilkan oleh satu ekor indukan. Jadi mungkin perlu diketahui juga bahwa masing-masing ayam itu tidak sama. Ada indukan yang memang memiliki telur banyak, bisa bertelur banyak, ada juga yang tidak. Ada pejantan yang mampu membuahi telur yang cukup banyak, dan ada juga yang tidak. Nah, seperti itu. Dan itu berpengaruh pada tingkat produksi telur yang dihasilkan. Untuk jenis ayam kampung asli atau ayam Bangkok, atau pokoknya ayam yang biasa dipelihara secara tradisional, ada beberapa catatan yang bisa diperhatikan supaya indukan kita bisa maksimal dalam bertelur. Jadi misalnya kita punya indukan yang biasanya bertelur sampai 10 butir dalam satu periode. Kemudian pada suatu ketika jumlah telur yang dihasilkan berkurang, misalnya jadi 8 butir atau jadi 6 butir dan seterusnya. Nah, itu bisa disiasati atau bisa dilakukan penanganan supaya telur yang dihasilkan bisa kembali maksimal. Maksimalnya sesuai dengan apa yang indukan tersebut mampu. Nah, kalau biasanya dia bisa sampai 10 butir, ya bisa 10 butir. Ada juga yang biasanya 12 butir. Kalau untuk ayam kampung khususnya itu maksimal biasanya yang umum itu bisa sampai 12 butir. Kalau untuk jenis-jenis ayam lain mungkin bisa ada yang sampai lebih dari itu, bisa 14 butir dan seterusnya. Nah, yang akan kita bahas adalah bagaimana kita bisa menjaga supaya indukan kita tetap bisa produktif meskipun kita lakukan pemeliharaan yang ala kadarnya. Nah, apa yang saya lakukan di kandang saya ini, biasanya saya menggunakan bantuan box tetas. Jadi indukan hanya saya biarkan bertelur, kemudian setelah bertelur, telurnya akan saya tetaskan di
mesin tetas. Kalau di mesin tetas kita bantu seperti itu, maka setiap bulan kita bisa menghasilkan satu periode. Jadi setiap bulan kita bisa bertambah satu generasi, 10 ekor seperti itu. Nah, kalau dilakukan seperti itu biasanya juga bisa menimbulkan telurnya kurang. Tadinya 10 butir, kemudian bisa, karena dia setiap bulan terus bertelur, paling sebulan lah, jadi lama kelamaan bisa mungkin stres, bisa mungkin segala macam. Nah, itu bisa ada yang mengakibatkan sampai jumlah telurnya berkurang drastis maksud saya, bisa sampai 6 butir dalam satu indukan. Nah, tentu saja kalau seperti ini terus akan merugikan bagi kita karena tidak maksimal. Lalu caranya bagaimana supaya telur-telur kembali banyak, ayam kita bisa bertelur lagi seperti biasa dengan jumlah yang normal. Caranya adalah pertama dengan pengaturan siklus. Jadi bisa betina ini bisa kita buat produktif setiap bulannya, selesai bertelur kemudian kita kawinkan lagi, kemudian dia akan langsung bertelur lagi, kita kawinkan lagi, seperti itu. Dengan begitu kita bisa meningkatkan kapasitas. Namun sekali lagi ada hal yang harus benar-benar kita perhatikan supaya telur-telur yang dihasilkan oleh indukan kita banyak. Yang pertama langsung kita bahas, dan yang paling utama adalah mengenai kualitas pakan. Benar sekali, pakan adalah salah satu hal yang tidak bisa ditoleransi. Kalau kita ingin indukan kita memiliki produktivitas tinggi, hasil telurnya banyak, maka pakannya harus cukup. Cukup di sini bukan cukup banyaknya, bukan hanya dari segi jumlahnya saja, tetapi dari segi nutrisi yang ada di dalam pakan yang diberikan. Selama pengalaman saya bertahun-tahun memelihara ayam kampung dengan sistem skala kecil seperti ini, yang paling bagus adalah untuk skala seperti ini ya, yang paling bagus saya biasanya menggunakan jagung. Pemberiannya seperti apa? Karena kita ingin meningkatkan produktivitas tetapi tidak boros, karena ini skala kecil ya, modalnya terbatas, maka cara pemberian pakannya adalah khusus untuk indukan ayam-ayam betina yang siap bertelur, itu kita beri pakan jagung pada pagi hari. Jadi pemberiannya pagi hari kita beri pakan jagung, bisa jagung giling ataupun jagung biasa yang tanpa giling, langsung kita berikan seukuran besar tembolok yang dimiliki ayam. Jadi bisa dikatakan sampai kenyang. Pagi kita kasih pakan jagung gelondongan, jagung bukan jagung giling. Nah, kemudian pada sore harinya baru kita kasih pakan racikan yang lain tanpa jagung ya, tidak perlu jagung. Jadi sore harinya kita bisa beri pakan dedak dengan campuran sisa nasi dan lain sebagainya, itu untuk sore harinya. Dan paginya kita kasih jagung lagi, seperti itu. Siklusnya seperti itu untuk pemberian pakan indukan-indukan yang kita miliki supaya nutrisinya terjaga, kemudian produktivitas telurnya bagus. Karena memang kalau orang dulu memang sudah tidak perlu analisa, sudah tidak perlu ini, sudah
dipercaya dari zaman dahulu bahwa jagung memang bagus dan memang bagus. Jadi kalau secara umbaran di lingkungan masyarakat itu biasanya ayam akan diumbar kemudian diberi makan jagung sekali. Bahkan sebenarnya bisa saja kita beri sekali pakan, jadi kita beli tidak secara teratur, tapi itu juga cukup riskan karena jagung tidak bisa langsung dicerna, proses pencernaannya lama karena dia keras, bahkan sampai sore itu belum habis kalau ini. Jadi makanya kita kombinasikan antara pakan jagung pada pagi hari, kemudian sore hari kita kasih pakan olahan kita sendiri. Nah itu dari segi pakan ya, dari segi pakan yang perlu diperhatikan. Karena apa? Karena kalau kita ingin menghasilkan telur yang banyak, maka nutrisi yang didapatkan oleh indukan-indukan kita harus benar-benar cukup dalam arti gizinya, kemudian porsinya juga cukup. Nah seperti ini saya kasih contoh. Ini adalah salah satu indukan yang tadinya hanya bertelur pernah sampai hanya 6 biji ya, 6 biji, 6 butir telur, kemudian 8 butir sering, kemudian dia normalnya 10, tetapi kita maksimalkan dan bisa dalam satu periode bisa sampai 12 butir telur. Ini kita biarkan dieram sebanyak 10 butir. Nah, itu. Kemudian yang bagian atas juga, ini ada juga indukan, ini adalah darah, ini baru pertama kali ini. Jadi ini baru bertelur sekali ini. Ya, ini 10 butir ini. Kemudian yang ini yang di luar ini juga ini baru menetas ini. Ini masa periode kedua. Periode kedua ini. Ini telurnya juga lumayan besar. Kemudian jumlahnya juga lumayan bagus. Nah, itu untuk tip yang pertama. Jadi kalau kita ingin ayam kita bertelur banyak, ya itu tadi. Kalau cara yang paling sederhana, kita pakai jagung pagi, sore. Saya tidak bisa menjamin bahwa dengan pemberian jagung ini akan serta-merta meningkatkan jumlah telur, tetapi dari pengalaman yang saya lakukan, dari pengalaman yang pernah ada di kandang saya ini, memang sangat efektif untuk meningkatkan produksi telur. Selain untuk meningkatkan produksi telur, dia juga bagus untuk kebutuhan meningkatkan bobot. Jadi bobot daging ya, itu nanti dia ayamnya gemuk-gemuk, telurnya banyak, besar-besar dan bagus biasanya. Nah itu. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, kalau kita ingin telurnya banyak, maka ya kita harus lakukan pengaturan, yaitu tadi yang saya sebutkan di depan, pengaturan mengenai siklus bertelurnya. Jadi kalau kita kita biarkan untuk mengeram seperti ini ya, misalnya ya. Selesai mengeram, dia begitu menetas, kita cabut anaknya, kita turunkan dan langsung kita kawinkan. Jadi bertelur kita hitung harinya ya. Bertelur 10 hari lah, taruhlah ya, dihitung 10 hari. Jadi dia punya waktu 10 hari bertelur, kemudian 21 hari untuk mengeram. Nah itu berarti sudah 30 harian ya. Nah 1 bulan. Nah makanya dari itu kalau dia langsung mengeram kayak gini, selesai menetas langsung dikawinkan. Kemudian nanti ada 1 minggu atau 2 minggu ke depan sudah bisa bertelur lagi. Tapi perlu diingat bahwa cara seperti ini harus diimbangi dengan nutrisi yang cukup untuk indukan tersebut, karena kalau tidak dia bertelur nanti telurnya justru tidak banyak, justru sebaliknya. Nah jadi harus balance seperti itu antara siklus kemudian dengan pakan. Hal-hal lainnya tidak begitu berpengaruh. Hal-hal lain yang paling berpengaruh yaitu tentang pemberian pakannya, nutrisi pakannya seperti apa, kemudian dengan siklusnya. Nah, bagaimana kalau misalnya ingin supaya
bertelurnya bisa lebih cepat lagi. Ya kalau mau cepat lagi bertelurnya, begitu selesai bertelur 10 hari, 10 butir telur dihasilkan, kemudian langsung dicabut telurnya, ditetaskan dengan sistem cara lain. Artinya tidak dibiarkan mengeram seperti ini. Jadi begitu selesai bertelur, kita ambil telurnya, kemudian indukannya langsung kita siapkan untuk periode berikutnya. Kalau yang pernah saya praktekkan dan sering saya praktekkan, biasanya saya biarkan bertelur. Setelah bertelur itu saya biarkan, saya tarik, saya kurung, saya biarkan kurang lebih 5 hari. 5 hari saya kurung dengan nutrisi yang cukup. Kemudian hari ke-6-nya saya kawinkan, kemudian saya kurung lagi sampai 10 hari. Nah, seperti itu baru kita keluarkan seperti ini. Kita biarkan sama pejantannya. Nah, proses pengurungan indukan seperti ini dimaksudkan supaya dia lebih cepat birahi. Jadi lebih cepat mempersiapkan diri untuk tahap berikutnya, untuk siklus bertelur berikutnya. Nah, seperti itu. Nah, saya rasa itu saja untuk tips yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ada hal-hal lain sebenarnya yang masih bisa saya bagi, tetapi akan membingungkan kalau kita bahas bersamaan. Jadi hari ini kita bahas itu saja, kita bahas mengenai bagaimana mempertahankan ayam supaya bertelur tetap banyak, jangan sampai berkurang, apalagi bertelurnya berjeda. Nah, seperti itu. Nah, intinya sekali lagi saya simpulkan, saya garis bawahi, intinya adalah pada pemberian pakan yang bernutrisi cukup untuk kebutuhan ayam yang sedang bertelur. Praktek yang paling gampang yaitu dengan memberikan pakan jagung untuk indukan-indukan yang sedang bertelur. Itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel saya ini supaya saya bisa selalu semangat berbagi tentang berbagai hal, terutama tentang dunia pertanian, peternakan, dan juga beberapa informasi pendidikan yang mungkin kita butuhkan bersama-sama. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Salam hangat dari kami.